Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Dika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Change Management Ruang 01 dengan dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah, MMSI. Saat ini saya sudah diberi 5 soal yang akan saya jawab secara lisan. Pada soal pertama yaitu, berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan tidak berencana, perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategik untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentunya adalah antara lain pergeseran demografi angkatan kerja dan peraturan pemerintah dan perbedaan kinerja dan lain-lain. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu yang pertama, tahap 1, yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang dilakukan atau akan terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dalam mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua, yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini, perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Lanjut ke tahap keempat. Tahap 4 adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat, dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap, merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Jika pemimpin manajemen perubahan mengetahui emosi normal yang dicapai, ini akan lebih mudah dan memahami dan menghandle emosi secara benar. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri-ciri organisasi perusahaan yang membuat perusahaan menjadi sukses yang pertama yaitu mengaitkan antara masa sekarang dan masa datang. Menjadikan pembelajaran sebagai gaya hidup, lalu mendukung dan mendorong secara aktif perubahan dan perbaikan harian. Adanya keragaman tim, mendorong orang-orang yang tidak konvensional, menjaga dan melindungi ide-ide terobosan baru, lalu integrasi teknologi yang menerapkan perubahan. Yang terakhir yaitu membangun dan menanamkan kepercayaan. Lanjut ke soal nomor 4. Bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Dalam buku On Leading Change dari The Drucker Foundation, membahas tentang 7 langkah penting untuk mengubah budaya organisasi, yaitu yang pertama, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua yaitu menentukan implikasi dan tren tersebut. Selanjutnya, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat atau kuat. Selanjutnya, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen fleksibel dan cair.
yang melepaskan energi dan semangat orang. Selanjutnya menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Selanjutnya berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Selanjutnya yaitu membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil agen perubahan dalam minimalkan tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu, setiap proses perubahan yang hendak dilakukan agen perubahan harus menunjukkan sikap, keyakinan dari individu-individu yang terlibat, dan juga wewenang yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, keyakinan dan keahlian ada pada agen perubahan tergantung pada wewenang yang dimiliki. Selanjutnya, dapat membuat perintah spesifik sesuai dengan dikehendaki organisasi itu sendiri. Lalu, tekanan kuat terhadap perubahan dapat diimbangi melalui penciptaan persepsi oleh ahli organisasi yang berpengalaman melakukan perubahan. Tingkat pertentangan terhadap perubahan akan berkurang, lalu memupuk semangat kerjasama semua anggota organisasi untuk mengurangi rintangan akibat perubahan. Memiliki hubungan yang tepat dengan para pakar dalam bidang masing-masing. Selanjutnya, peraturan yang berkaitan keperluan perubahan. Perancangan perubahan dan kesan-kesan terhadap perubahan harus tergabung dengan semua pakar yang terlibat dalam suatu organisasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan terima kasih.